Penasaran nggak sih kenapa kayak toko Shopee sekalian tuh mentok mulu di situ atau misalnya udah growing tapi nggak bisa besar-besar juga. Nah, salah satu caranya adalah misalnya biar nggak stuck-stuck banget. Ya kita bedah gitu loh. Kita lihat nih, ini toko kenapa, masalahnya apa, segala macam. Nah, sesuai temanya hari ini gua mau bedah salah satu jadi toko gitu ya. Jadi klien yang satu ini adalah salah klien yang gabung di program khusus yang dibikin sama Mea. Namanya punya privilege. Nah, gimana ininya yuk kita lihat. Nah, dari sini lo bisa dapat insight nggak? Buat toko kalian harus ngapain. Nah, ini dia salah satu toko yang bakal kita bedah. Seperti yang bisa dilihat sama teman-teman, ini kayaknya jualan celana. Yuk kita lihat apa aja yang bisa dibedah. Dari info yang kita bisa lihat di sini, satu ya, beberapa hal adalah produknya 88, mengikuti 11, performa chat ini bagus banget, 99%. Artinya hampir semuanya kebalas dengan baik gitu ya. Waktu respon time hitungan jam sebenarnya kalau dibilang jelek banget enggak, karena gini, biasanya itu toko cepet, tapi kalau misalnya dia kena malam, nah dia tuh nggak 24 jam gitu loh. Dan toko-toko yang bisa hitungan menit itu adalah 24 jam. Cuman balik lagi, perlu nggak kita ngejar sampai hitungan menit itu tergantung dari model bisnisnya sendiri. Trafficnya seramai apa, karena kan buat nyiapin shift ketiga yang malam itu ya satu pricey ya, keluar duit, kedua ya kan worth it nggak dengan jumlah chat yang masuk. Pengikut 12.000 oke, penilaian 8.000 lumayan, 4,7, bergabung 8 bulan lalu, artinya toko ini belum lama, oke, salah satu yang cukup berkembang gitu ya. Dari sini itu kita lihat di sini. Nah, ketika gua pertama kali masuk si toko ini itu tuh enak, biasanya suka ada voucher follow toko. Ini nggak nemu nih, entah ketika pas lagi masuk pertama nggak kelihatan atau gimana, gue kelewat, tapi mungkin kalau ada itu perlu dibutuhin karena yang kayak gitu tuh gimmick-gimmick tambahan yang bakal membantu. Ini ada beberapa voucher yang diaktifin, ada diskon 50% gitu ya, ada diskon gini. Ini voucher-voucher yang good gitu ya. Nah, tapi satu hal ketika lihat di sini minusnya satu, ini tuh kalau misalnya lihat sekilas ini gue udah nemu banget kayak ini, gue langsung feeling adalah ini toko celana bener ya, karena barangnya celana semua gitu ya. Nah, tapi poinnya yang ketika gue dapat lihat toko ini itu tuh gue nggak ngeliat kayak misalnya USP-nya apa, benefitnya apa, uniknya apa gitu loh, itu nggak ada. Artinya jadi kayak ya udah toko celana aja. Sedangkan kalau misalnya kita mau lebih kuat di online itu kan beda sama offline. Kalau di offline itu ya udah orang toko celana, ya udah ini adalah toko celana. Di online itu toko celana banyak dan kita saingan di Indonesia. Memang kalau misalnya udah dapat hit ya, sekali ramai itu bisa ramai banget gitu kan. Nah, tapi harus ada keunikan khusus nih. Nah, kalau di sini sekilas yang dilihat adalah ya ini adalah bahan kanvas kualitas kardinal gitu ya, regular fit. Ini jadi kayak ini kayaknya agak-agak nembak brand yang dulu pernah ada gitu ya. Kan tahu kan ada dulu pernah brand Cardinal super rame banget, celananya kargo semua, warna-warnanya warna-warna kayak gini. Nah, ini kayaknya agak nembak ke situ feeling yang didapat nih. Sekarang kalau misalnya nembak ya sebenarnya fine-fine aja sih sebenarnya gitu kan. Cuman kenapa nggak coba dinaikin satu level lebih tinggi, misalnya kayak jangan nembak ini bahan kualitas Cardinal, bikinlah nama sendiri ya. Jadinya nanti ini bakal ngaruh ke pencarian gitu ya. Nah, sebelum gue bahas pencarian, nah ketika kita belum bahas lebih jauh nih ya, nah kadang ada baiknya kita lihat nih market pasar celana ini itu sebenarnya bagus apa enggak. Karena kalau misalnya dilihat di sini ya, ini penjualan tokonya nggak jelek kan, memang bentuk penjual tokonya lumayan lah, ini ada yang 6.000 terjual gitu kan. Tapi kayaknya kalau orderan harian mungkin nggak banyak-banyak amat gitu kan. Nah, kita lihat dari tren itu kayak gimana. Sebenarnya gini, kalau misalnya teman-teman jualan gitu ya, ada baiknya setiap kali kita jualan tuh jangan cuma lihat kayak pasar kita seperti apa, tapi kita lihat juga tren pasar produk yang kita jual seperti apa, karena tren ini bakal ngaruh. Contoh gini, ini gua kalau ngomong masker medis gitu ya, teman-teman bisa lihat ini salah satu produk yang kelihatan banget interestnya tuh berubah. Di sini Google Trends kita bisa lihat kayak 5 tahun ke belakang. Teman-teman sadar sendiri ya, kayak waktu ya dulu tuh orang nggak ada yang nyari. Tahu-tahu di COVID mulai pencariannya meninggi. Wah, puncak itu 2020 tinggi banget sampai 2021 kayaknya mungkin di Indonesia banyak orang nyari banget. Tapi setelah itu nyari. Nah, ini kan tren yang sebenarnya kita nggak pengen cari gitu kan, bener nggak? Nah, kita pengen cari yang stabil, tapi stabilnya tuh ada momennya nggak. Jadi kita sendiri juga nggak stres. Produk yang tadi kita lihat adalah celana panjang. Itu celana panjang yang gue nggak ya, celana kanvas, celana kargo, celana kardinal. Tadi adalah brand yang ditembak nih. Nah, oke. Celana kardinal. 5 tahun ke belakang. Nah, di sini kita bisa lihat nih, tren terhadap celana panjang itu ya karena memang dia lebih steady ya, lebih stabil ya. Itu ya stabil gitu ya. Ada momen-momen peaknya. Nah, di sini momen-momen peak ini juga yang kita perlu tahu kapan, supaya kita tahu kapan harus benar-benar ngebut gitu ya. Ini kan kelihatan banget nih. Nah, ini kalau kita lihat per tahun nih, dalam 1 tahun terakhir. Nah, oke, kita lihat nih. Di Juli ya itu sedang gitu kan. Nanti agak peak lagi itu biasanya Desember akhir tahun. Nanti ada lagi di bulan Maret April kemarin. Nah, ini kan lagi lebaran nih gitu ya. Nah, secara rata-rata celana panjang nomor paling tinggi, celana kargo itu di atasnya, celana kanvas cenderung lebih rendah, paling rendah celana kardinal di atasnya gitu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat nih patokannya kayak produk yang dijual tuh apa gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke tokonya. Nah,
di toko ini gitu ya, kalau dilihat ini dia memang udah membuat beberapa etalase. Jadi kayak celana panjang, celana pendek, denim, tas lempang. Nah sebenarnya gini, kalau menurut gue sih kalau lihat dari awal produk terlaris celana, nah kenapa nggak fokus ke situ? Karena dengan fokus itu juga itu pasti bakal bikin pasar lebih besar dan lebih bagus lagi gitu. Nah kemudian kita lihat produk-produknya ya sekarang ya. Nah, jadi kita analisa dari mana aja nih? Tadi kan kita analisa dari tokonya, terus udah gitu kita lihat dari pasarnya, kita lihat juga dari etalasenya. Etalase toko ini bakal ngebantu buat apa? Karena gini, teman-teman bayangin orang udah lihat produk kita, mereka mau milih. Etalasenya tuh mudah dinavigasi nggak sih? Ibarat sama kayak kita masuk ke, mana tuh namanya? Alfamart. Ketika masuk ke Alfamart, Alfamartnya tuh enak gak sih gitu buat nyari? Kalau misalnya gue mau nyari saus kemana ya? Gue mau cari sambal kemana ya? Gue mau cari minum kemana ya? Jelas nggak sih? Nah, di sini ya ini lumayan sih celana panjang, celana pendek, denim. Tapi di bawahnya lagi kurang. Nah sebenarnya ini bisa dari efek dekorasi toko karena ngebantu buat ngarahin produk. Ngarahin mau kemana ya kan, ngarahnya terserah ya, produk yang paling banyak untungnya, produk yang mana terserah. Sekarang gue mau lihat produk per produk. Begitu dilihat ini ada video, oke. Lumayan membantu karena dengan video ini kan ngebantu ngasih lihat. Cuman ini dari tadi tuh gue lihat kayak gambarnya flat lay semua. Nah sebenarnya gini, flat lay bukan berarti nggak bagus. Ada juga toko-toko yang pakai flat lay. Tapi flat lay itu kalau menurut gue kalau buat celana gue nggak kebayang. Kayak kalau dipakai tuh kayak gimana? Karena ya udah cuma disimpan doang gitu. Sebenarnya kalau ada budget nggak ada salahnya sih. Buat misalnya mungkin ada yang depannya pakai model, nanti ada yang flat lay nggak masalah gitu ya. Nah di sini di gambar itu sebenarnya dia udah mulai nyantumin bahan kanvas, kualitas kardinal, regular fit. Berarti kan produknya apa gitu ya. Nah ini untuk bagian depannya ini kita bisa masuk ngasih lihat barangnya, bisa juga kita ngasih lihat ya memang kelebihannya apa USP-nya gitu ya. Di kalau digeser, oh ini dia ngasih lihat nih fitur-fiturnya. Oke nih, model kancing, modern, anti karat, slating, terus udah gitu dikasih lihat pilihan warna, komunikatif sih, size sekian, kuring tebal. Nah, ini salah satu USP yang dibahas lagi on detail, bagus gitu ya. Terus tapi ini beberapa kayak gua menemukan pengulangan yang sebenarnya tuh ya ngapain gitu loh. Contoh kayak gini, di gambar yang pertama dia udah bahas bahan kanvas, kualitas kardinal, regular fit, tapi di foto kesini dimunculin lagi gitu, tapi nggak dimunculin cara ketika dipakai kan, logo bordil. Nah ini oke gitu ya. Terus oh ini adalah tambahannya. Terus ya ini beberapa hal yang diulang-ulang gitu. Sebenarnya dengan kayak gini bagusnya memang di listing dulu sih. Jadi kayak dari gambar tuh di listing ininya apa ya gitu loh, kebayang nggak maksudnya? Jadi kayak kita listing dulu kelebihan kita apa, bisa nggak kita urut, kepakainya kayak gimana, mungkin cara perawatan atau apa, itu bikin nggak ada pengulangan gitu ya. Nah judulnya lumayan panjang, nah tapi ini kayaknya judulnya cukup di reset gitu ya. Buat ngebuktiinnya kayak gimana, yuk kita lihat di Seller Shop. Yang bakal kita lihat adalah misalnya gini, tiga judul pertama dia berarti celana panjang pria, artinya kan celana panjang pencarian 290.000, celana panjang pria pencarian 1.100.000. Oke, ini generiknya dapat nih. Celana pria pencarian oke. Terus celana panjang kita lihat nih. Celana panjang pria chino, bahan kanvas, celana panjang chino misalnya. Oke, celana panjang chino 2.800, celana panjang pria chino 1.900. Oke, nah sama ini kalau secara judul ini dia ngambil cukup banyak keyword artinya bagus gitu kan. Nah cuman gini, masalahnya kepanjangan banget apa enggak gitu kan. Jadi panjang bagus, tapi dilihat lagi bisa muncul semua nggak. Kalau misalnya bisa muncul dan lebih spesifik itu lebih oke gitu ya. Tapi secara ini udah oke gitu ya. Terus dia ada pilihan-pilihan apa tuh namanya, pilihan-pilihan ininya, pilihan-pilihan varian, berbagai varian. Harga juga ada harga gimmicknya ada harga gimmicknya, jadi ini oke secara ininya. Nah sekarang kita lihat deskripsi. Nah keuntungan membeli produk bagus, jadi dimasukin USP-nya oke. Nah cuman USB ini kalau menurut gue deskripsi ini agak terlalu kalau bisa digali lagi gitu loh, karena terlalu standar gitu ya. Kualitas harga premium, 1 kilo muat 3 celana. Ini berarti ngomongin pilihan warna, size, ukuran, cara beli jumbo, mohon ditulis. Nah karena stok kain belum stabil, kadang warna beda sama di foto, lebih cerah atau sebaliknya. Oke. Secara keseluruhan deskripsi masih lumayan, tapi maksudnya kalau bisa digali lagi dibandingnya kayak misalnya ini dia ada USP-nya tuh bisa lebih bagus nggak gitu loh. Kalau bisa lebih bagus. Terus udah gitu ukuran ada, misalnya cara perawatan, keyword mungkin bisa dimasukkan lagi di dalam deskripsi gitu ya. Terus sekarang kita lihat lagi cara balas penilaian. Nah ini juga salah satu hal simpel yang gimana ya, jadi ini ngaruh gitu, bakal ngaruh banget ke conversion gitu ya. Nah warna krim original, tampilan ini kita lihat ya. Oh ini beberapa banyak yang belum di reply nih. Semua
Nah ini nih beberapa banyak yang di-reply, beberapa banyak yang belum di-reply ini. Padahal banyak bagus, dia dapat banyak review bagus gitu ya. Sekarang kita lihat kalau review jelek. Kadang kita bisa lihat masukan pembeli dari review jeleknya nih. Review jeleknya kayak gimana? Dengan komentar, it's bintang 1. Nah ini nih beberapa review jelek. Nah ini nih beberapa review jelek yang dibales. Sebenarnya yang kayak gini tuh apa ya? Maksudnya, nah masih karena kita balas ya, balas galau ini gitu, sebal gitu ya. Tapi gimana lagi yang kayak gini tuh bisa bikin niat pembeli tersebut mungkin cara penanganan review yang lebih baik gitu ya. Itu bisa dilakuin. Ya sebenarnya itu adalah hal-hal yang bisa dilakuin. Oke, jadi itu dia tadi nih beberapa analisa yang gue lihat gitu ya tentang toko yang satu ini, toko ini sebenarnya ini toko cakep loh, 8 bulan bisa ngerjain sampai berapa ribu gitu loh. Artinya order per harinya lumayan gitu kan, bukan toko yang main-main gitu kan. Nah, terus gini, kalau misalnya nih gue jadi punya toko, apa yang bakal dilakuin? Yang pasti satu nih, ada beberapa hal yang bakal gue benahin. Kedua, trafficnya pasti bakal gue gas lagi. Nah, gue mau nanya, kalau menurut kalian ada nggak yang bisa dilakuin? Atau gini, siapa yang pengen dicekin kayak gitu? Coba lu tulis di komen nama toko lo.